Halo Auto Lovers. Rekam jejak perusahaan asal Tiongkok sejak dulu memang terkenal dengan keahliannya menduplikasi sesuatu. Saking hebatnya dalam membuat imitasi, dari barang remeh-temeh sampai mobil sekalipun mereka bisa tiru. Nah, sebelum kamu tertipu, ada baiknya kamu menyimak video kita kali ini, karena kita bakal ngebahas mobil Tiongkok hasil duplikasi dari mobil mewah. Check this out. SR9. Tanpa diberitahu pun, kamu sudah dapat menebak SR9 ini merupakan kopian dari mobil apa? Yup, Macan. Tapi bukan Macan Raja Hutan itu ya, melainkan SUV berperforma ganas dari Porsche. Tampilan eksteriornya nyaris identik. Bayangkan saja, yang diubah hanya model stop lamp, headlamp, serta ubahan minor pada grill. Selebihnya nyaris persis. Interior pun comot sana-sini dari model Porsche yang lain seperti Cayenne. Tapi yang paling bikin pemilik Macan yang beneran yaitu Porsche mengelus dada adalah harganya yang hanya sepertiga dari harga Porsche Macan di sana. Gimana gak sebel? Selain SR9, Zotti menuangkan keahliannya dalam menduplikat di produk lainnya seperti T900 yang mirip dengan Range Rover Sport dan Traum A2 yang merupakan perpaduan dari Mercy GLA, GLC, dan Suzuki SX4 S-Cross. Landwind X7. Cukup melihatnya sekilas dan kamu akan tahu Landwind ini merupakan kloningan dari Range Rover Evoque generasi pertama. Profil samping dan buritan dari kedua mobil ini bahkan tidak ada bedanya. Untung saja interiornya menunjukkan perbedaan. Namun bila diperhatikan seksama, DNA Evoque masih menancap di SUV yang kompak laku keras di pasar Tiongkok ini. Perbedaan signifikan lainnya terdapat pada harganya, di mana Landwind hanya dijual sepertiga dari Evoque. Pihak JLR sebagai pemegang paten dari Evoque sebenarnya pernah melayangkan gugatan pada Landwind karena merasa dirugikan dengan model mobil yang nyaris sama itu. Tapi, pemerintah Tiongkok sempat memenangkan pihak Landwind sebelum akhirnya mengabulkan gugatan JLR di tahun 2019. Li Fan 320. Sejujurnya, desain mobil ini tampak seperti setengah hati untuk menjadi copycat dari Mini Cooper. Modelnya terlihat sangat terinspirasi dari Mini, tapi dipaksakan untuk berbeda. Fascia depan yang tampak memiliki mata belok seperti Mini, tapi dengan grill yang jauh lebih kecil. Berpindah ke belakang, desainnya itu sedikit membaik, walaupun lagi-lagi stop lampnya kelihatan begitu memaksakan. Hebatnya, mobil ini juga dijual di negara lain selain Tiongkok, seperti Rusia, Azerbaijan, dan Uruguay. Yusia Ranger X. Walaupun terlihat canggih dan futuristis, tak berarti mobil listrik yang satu ini bebas dari unsur plagiarisme. Kamu bisa melihat dengan jelas unsur Tesla Model S di wajah mobil ini. Meski tidak terlihat terlalu mirip, para car enthusiast pasti berani bilang bahwa buritan mobil ini mengambil Lexus LC500, sebuah roadster kencang asal Jepang sebagai patokan. Sangat mirip bukan? Interiornya juga tak luput dari bahan perbincangan. Layar lebar di tengah dashboard benar-benar meniru apa yang dilakukan Tesla pada mobil-mobilnya. Bahkan logo dari perusahaan ini seperti disengaja untuk mirip dengan model logo Tesla. Geely GE. Kalau kamu terlihat seperti seorang sultan namun dengan paket hemat, mungkin mobil yang satu ini cocok untukmu. Sebuah replika Rolls-Royce Phantom bisa kamu bawa pulang ke garasimu
hanya dengan 10% harga Rolls-Royce yang asli. Lampu mengotak dan grill tegak super besar yang menjadi signature tersendiri dari Rolls-Royce dijiplak mentah-mentah oleh Geely ini. Lihat saja penampilannya. Orang awam bakal mengira kamu aristokrat Inggris ketika turun dari Geely ini saking miripnya. Tapi syukurlah, Geely nampaknya sudah tobat sekarang, sehingga model-model yang dirilis belakangan ini merupakan desain orisinal mereka, meskipun dengan cita rasa pasar domestik Cina yang kuat. Suzhou Eagle Carry. Entah apa yang merasuki desainer dari mobil ini, mencampur adukan garis desain Ferrari F12 dengan Porsche Cayman merupakan ide yang tidak lazim tentunya. Dari depan tampaknya menggunakan fascia dari F12 dengan sedikit sentuhan di airdam-nya. Sedangkan dari samping ia menjiplak Porsche Cayman hingga ke bagian belakang. Sampai-sampai emblem dari mobil ini dibuat mirip dengan Porsche. Yang unik adalah Eagle ini merupakan mobil bertenaga listrik. Motor listriknya tersebut melajukan mobil ini dari 0 hingga 100 km per jam dalam 4,8 detik. Baik BJ80. Mercedes-Benz G-Class yang timeless dan karismatik ini tentunya punya banyak fans di seluruh dunia berkat tampilan boxinya yang kekar dan gagah. Atas dasar itulah, baik sebuah manufaktur otomotif Tiongkok mencoba peruntungan dengan membuat versi KW Super dengan harga kurang dari separuhnya. Headlamp, jendela samping, bahkan hingga handle pintu pun dibuat semirip G-Class. Patut diacungi jempol ya usaha mereka untuk meniru hingga sedetail ini. Akan tetapi, mereka nggak bakal menghabiskan banyak uang untuk membuat mesin yang sama dengan G-Class. Itu sebabnya, mobil ini hanya dipersenjatai dapur pacu berkapasitas 2.300 dan 2.800 cc. Bandingkan dengan G-Class yang kebanyakan menggunakan mesin V8 4.000 cc. Menariknya, baik memang hobi meniru SUV legendaris dunia seperti BJ90 yang wajahnya mirip dengan Jeep Cherokee dan BJ40 yang menyerupai Jeep Wrangler. Nah, itu dia tadi beberapa mobil Tiongkok hasil duplikat mobil mewah. Tapi bukan berarti semua mobil asal Tiongkok itu meniru desain mobil lain ya, auto lovers. Banyak juga yang merupakan desain orisinil dari mereka sendiri. Dan for your information, regulasi pemerintah Tiongkok tentang otomotif mewajibkan perusahaan luar untuk menggandeng pihak dalam negeri untuk menjadi rekanan untuk memproduksi mobil di sana. Itulah yang membuat ada beberapa model yang hanya dijual di daratan Tiongkok. Apa kamu pernah melihat salah satunya? Kabarnya ada loh beberapa yang masuk Indonesia. Sampaikan di kolom komentar ya. Sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk klik like apabila belum, subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa, gaspol!